Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita beberapa minggu yang lalu, masih mengenai pesawat sederhana. Nah, pada pesawat sederhana yang sudah kita bahas pada minggu kemarin itu adalah pesawat sederhana yang pertama, yaitu pengungkit atau tuas. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan pesawat sederhana berikutnya. Seperti kalian ketahui, kalau pesawat sederhana itu ada 4 macam yang termasuk pesawat sederhana. Yang pertama pengungkit atau tuas, kemudian yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda gigi atau gear. Nah, untuk pengungkit atau tuas itu sudah Ibu bahas beberapa minggu yang lalu, dan hari ini Ibu akan membahas mengenai bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear, ya. Nah, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana, ya. Jadi pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang pada prinsipnya itu digunakan untuk memudahkan dalam melakukan usaha. Jadi pesawat sederhana ini akan mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Dengan memberikan gaya yang besar akan dihasilkan usaha yang lebih, gaya yang kecil akan dapat menghasilkan usaha yang lebih besar. Nah, untuk hari ini pesawat sederhana berikutnya yaitu yang akan Ibu bahas adalah bidang miring. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Dalam kehidupan sehari-hari ini adalah gambar tangga. Tangga ini pada prinsipnya menggunakan prinsip bidang miring. Jadi bidang miring itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita akan naik ke atas, misalnya gedung bertingkat, itu akan lebih mudah kita apabila kita berjalan dengan menggunakan tangga. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari beberapa benda yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari yang pada prinsipnya menggunakan prinsip bidang miring. Contohnya itu adalah skrup, kemudian ada pahat, ada kapak, kemudian ada pisau, kemudian mata bor, dan yang ini misalnya seseorang akan mengangkat beban ini dari bawah dinaikkan ke atas, kemudian di sini diberikan papan. Nah, papan ini dia prinsipnya menggunakan bidang miring, ya. Jadi prinsip bidang miring, ya. Nah, pada bidang miring ini, keuntungan mekanis bidang miring, kalian perhatikan pada gambar ini adalah salah satu contoh penggunaan bidang miring. Jadi apabila misalnya seseorang akan mengangkat beban ini, ya, jadi W ini adalah beban dari bawah ke atas. Jadi beban ini akan diangkat ke atas, ya. Jadi kalau misalnya kita akan mengangkat beban ini tanpa menggunakan bidang miring, akan kita angkat secara manual atau biasa, maka akan lebih sulit mengangkat beban apabila bebannya sangat besar, ya. Jadi misalnya kita akan mengangkat beban ini untuk mempermudah, ya, dari bawah ke atas ini menggunakan bidang miring. Bidang miring yang digunakan bisa dengan memberikan papan, ya, yang diletakkan dari bawah ke atas, ya. Jadi kalian perhatikan di sini, ya. Nah, di sini W itu adalah beban, ya. Jadi beban ini adalah W. Kalian ingat satuan beban itu Newton, ya. Kemudian yang ini F, ya. F itu adalah gaya kuasa, karena nanti kita akan mendorong beban ini untuk naik ke atas. Nah, untuk mendorong beban ini naik ke atas itu diperlukan gaya yang disebut dengan gaya kuasa. Satuannya juga Newton. Kemudian yang dipakai berikutnya itu adalah S. Ini S, kalian lihat di sini S. S itu adalah panjang bidang miring. Nih, ya, jadi panjang bidang miring. Ini misalnya yang digunakan adalah papan, ya. Jadi papan
Jadi ini dari bawah ke atas ini adalah panjang bidang miring. Kemudian ini dari atas ini sampai ke bawah sini ini adalah H. H itu adalah tinggi bidang miring. Dan panjang bidang miring serta tinggi bidang miring, satuan yang digunakan itu adalah meter. Nah, pada bidang miring ini, pada prinsipnya semakin tinggi bidang miring akan semakin besar gaya kuasa, tetapi akan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis itu dapat diperoleh dari rumus ya W per F ya. Jadi beban dibagi gaya kuasa sama dengan ya S per H. Jadi sama dengan di sini maksudnya kita bisa menggunakan dua rumus ya, boleh pakai W per F atau S per H. Itu untuk mencari keuntungan mekanis bidang miring. Nah, kemudian untuk mencari gaya ya, gaya kuasa yang diperlukan pada saat kita akan mengangkat beban dari bawah ke atas itu dapat diperoleh dari rumus. Kalian perhatikan ini dari persamaan ini ya. F sama dengan W kali H per S ya. Jadi itu untuk mencari gaya kuasa. Jadi seberapa besar gaya yang diperlukan untuk mendorong atau mengangkat beban dari bawah ke atas ya. Sini Bu akan memberikan satu contoh soalnya. Kalian perhatikan di sini. Untuk mengangkat beban 3000 Newton ke atas sebuah truk setinggi 2 meter, diperlukan papan sepanjang 3 meter. Tentukan gaya yang diperlukan bidang miring dan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, seperti biasa untuk mempermudah mengerjakan soal IPA ya, kalian harus menulis apa yang diketahui di soal tersebut ya. Jadi yang pertama, kalian lihat dari gambar ini ya, tadi untuk mengangkat beban 3000 Newton berarti nilai W-nya. Jadi yang diketahui di soal ini W-nya 3000 Newton ya. Setinggi 2 meter berarti H-nya ya. Setinggi 2 meter berarti nilai H-nya ini 2 meter. Kemudian diperlukan papan sepanjang 3 meter. Berarti panjang bidang miring yang digunakan berarti dari bawah sini sampai ke atas, panjang bidang miring yang digunakan itu adalah 3 meter. Jadi nilai S-nya itu 3 meter. Kemudian tentukan gaya yang diperlukan bidang miring dan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, jadi dari sini kan sudah kalian tulis semua apa yang diketahui di soal tersebut. Jadi W-nya 3000 Newton, S-nya 3 meter dan H-nya 2 meter ya. Jadi yang belum diketahui di soal itu adalah F-nya. Berapa? Tentukan gaya yang diperlukan bidang miring. Gaya berarti yang ditanyakan di soal tersebut adalah F ya. Nilai F-nya atau gaya. Nah, kalian lihat tadi rumus F ya. F sama dengan W kali H dibagi S ya. Jadi F sama dengan W kali H dibagi S ya, yaitu nilai W-nya tadi 3000 dikali 2 dibagi 3, hasilnya itu adalah 6000 dibagi 3 ya, sama dengan 2000 Newton. Jadi gaya yang diperlukan bidang miring itu adalah 2000 Newton ya. Kemudian kita cari keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis yang dipakai pada bidang miring ini, jadi tadi bisa menggunakan dua rumus ya, boleh pakai W per F atau boleh juga menggunakan S per H ya. Jadi beban dibagi gaya atau boleh juga menggunakan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring ya. Nah, apabila kita menggunakan rumus W dibagi F,
Jadi tadi yang diketahui nilai W-nya itu adalah 3000 dan F tadi sudah kita cari gayanya hasilnya itu adalah 2000. Jadi 3000 dibagi 2000 hasilnya adalah 1,5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 1,5 apabila kita memakai rumus W per F ya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan rumus S per H ya. Jadi S-nya tadi, S tadi berarti panjang bidang miring ya. Jadi panjang bidang miring tadi diketahui panjang bidang miringnya 3 meter. Kemudian H ya, H tinggi bidang miringnya itu adalah 2 meter ya. Jadi apabila menggunakan rumus S per H itu hasilnya adalah 3 dibagi 2 hasilnya juga 1,5. Jadi keuntungan mekanis bidang miring tersebut itu adalah 1,5. Nah, untuk mengecek kebenaran dari keuntungan mekanis ini, kalian dicoba semua dua rumus ini. Jadi rumus W per F dan boleh juga dengan S per H. Nah, apabila sudah kalian coba semua, hasilnya sama ya. Jadi apabila kita menghitung dengan menggunakan W per F, pada soal ini hasilnya 1,5. Dengan menggunakan rumus S per H juga itu hasilnya adalah 1,5. Berarti keuntungan bidang miring yang kalian cari itu adalah benar. Karena apa? Karena dengan menggunakan dua rumus hasilnya tetap sama. Itu apabila berbeda apabila kalian misalnya menggunakan satu rumus hasilnya 1,5, kemudian menggunakan rumus yang lain hasilnya misalnya 1. Nah, apabila hasilnya berbeda seperti itu, maka keuntungan mekanis kalian atau tadi gaya yang kalian peroleh itu apabila dia hasilnya berbeda, maka kalian harus mencari ulang karena hasil yang kalian cari itu adalah salah ya. Karena apabila benar, jadi dia walaupun menggunakan dua rumus yang berbeda, maka hasilnya akan sama ya. Jadi pada soal ini keuntungan mekanis bidang miring tersebut itu adalah 1,5 ya. Jadi itu materi mengenai bidang miring ya. Jadi semakin tinggi bidang miring akan semakin besar gaya kuasanya. Dan keuntungan mekanis yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Itu prinsip penting dari bidang miring ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu pesawat sederhana yang ketiga itu adalah katrol ya. Katrol itu merupakan pesawat sederhana yang berupa roda yang di sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai ya. Jadi roda tersebut bisa berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering ya sering menggunakan prinsip katrol ini atau menggunakan katrol ini. Misalnya pada saat kalian sedang upacara ya, pada saat upacara ada teman kalian yang bertugas untuk menaikkan bendera. Nah, untuk menaikkan bendera dari bawah sampai ke atas itu yang digunakan adalah katrol ya. Jadi katrol ini dia bisa mengangkat benda ke atas dengan lebih mudah ya. Jadi katrol ini dia akan merubah arah gaya ya, dari gaya ke atas oleh tangan menjadi gaya tarik ke bawah oleh katrol ya. Nah, kemudian berdasarkan tempat kedudukannya katrol terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama katrol tetap. Nah, kalian perhatikan di sini, ini salah satu contoh katrol tetap ya. Katrol tetap ya, ini tadi katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan misalnya pada tiang bendera atau misalnya pada sumur apabila orang masih menggunakan timba
ya. Jadi untuk mengangkat air dari bawah ke atas itu untuk mempermudah dia menggunakan katrol. Katrol yang digunakan di sini itu adalah katrol tetap. Nah, katrol tetap ini prinsip kerjanya itu sama dengan tuas jenis pertama. Kalian ingat prinsip tuas jenis pertama, ya. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Ini kalian perhatikan ini, gambar katrol ini. Ini yang di tengah-tengah ini adalah titik tumpu, ya. Titik tumpu, kemudian titik beban berarti di sini. Ini kan W itu adalah beban, berarti titik bebannya di sini, ya. Kemudian F itu adalah kuasa, berarti titik kuasanya di sini, ya. Nah, untuk katrol tetap prinsipnya sama dengan prinsip kerja tuas jenis pertama, berarti titik tumpunya berada di tengah, ya. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol itu bisa diperoleh dari LK per LB sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Itu udah ketetapan, ya. Jadi LK itu ada lengan kuasa. Lengan kuasa berarti ada di lengan yang dekat dengan gaya kuasa, ya. Jadi gaya kuasa ini katrol kan tadi dia berupa tali yang bisa dilalui, roda yang bisa dilalui tali ini, ya. Jadi misalnya orang akan mengangkat beban atau W-nya ini, W ini adalah beban, ini adalah F gaya kuasa. Jadi ini orang yang menarik tali, ini beban, ya. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya tadi, lengan kuasa dibagi lengan beban, hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi di sini ini lengan beban, kemudian F ini adalah lengan kuasa, ya. Jadi untuk katrol ini tidak diperoleh seberapa besar atau banyaknya keuntungan mekanisnya, tetapi diperoleh keuntungan arahnya saja, yaitu mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik, ya. Jadi keuntungan mekanis, Ibu ulangi, keuntungan mekanis katrol tetap itu LK per LB sama dengan 1. Kemudian ke katrol bergerak, ya. Jenis katrol yang kedua itu adalah katrol bergerak, ya. Katrol bergerak itu adalah katrol yang dapat bergerak dengan bebas pada saat katrol dipakai, ya. Prinsip kerjanya itu sama dengan tuas jenis kedua. Kalian perhatikan di sini. Prinsip kerjanya sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik beban, ini titik beban, ya. Jadi W, titik beban terletak di antara titik tumpu, ini titik tumpunya, ya. Nih, ini adalah titik tumpunya. TT ini adalah titik tumpu. Titik tumpunya, kemudian F ini adalah titik kuasa. Jadi untuk katrol bergerak ini yang berada di tengah itu adalah titik bebannya, ya. Jadi titik bebannya berada di tengah. Jadi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi prinsipnya sama dengan tuas jenis kedua, ya. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol, ya, katrol bergerak itu bisa diperoleh dari LK per LB, hasilnya sama dengan 2. Ini juga ketetapan. Jadi lengan kuasa, ya, ini di sebelah sini ini lengan kuasa per LB, berarti LB itu lengan beban, ya, tempat mengangkat beban ini, nanti hasilnya sama dengan 2. Jadi katrol bergerak LK per LB hasilnya sama dengan 2, ya. Kemudian ke katrol jenis ketiga, ya. Katrol yang ketiga yaitu katrol ganda, ya, atau katrol gabungan, ya. Jadi di sini katrol yang digunakan itu lebih dari 1, ya. Jadi pada katrol ganda ini gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak, ya. Jadi jumlah katrolnya itu lebih dari 1. Kalian perhatikan di gambar ini, pada gambar yang Ibu berikan ini katrol yang digunakan ini ada 4 katrol,
ya. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol ganda ini itu dapat digunakan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan antara satu katrol dengan katrol yang lain, ya. Kalian lihat di sini, ya. Ini pada katrol ini ada tali untuk menghubungkan ke katrol yang sebelah sini. Kemudian katrol yang ini menghubungkan dengan katrol yang ada di bawah. Ya, jadi tali yang digunakan 1, 2, 3. Jadi katrol yang digunakan pada gambar ini adalah 3 katrol, ya. Jadi untuk menghitung berapa jumlah keuntungan mekanisnya, ya. Jadi kalau untuk katrol ganda itu dilihat dari berapa jumlah tali yang dipakai pada katrol tersebut yang menghubungkan beberapa katrol tersebut, ya. Itu untuk mencari keuntungan mekanis katrol, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pesawat sederhana yang terakhir, yaitu roda gigi atau gear, ya. Roda gigi atau gear, ya, itu dapat mempermudah pekerjaan. Makanya gear itu termasuk pesawat sederhana. Kalian tahu apa itu gear, ya? Gear itu adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin, ya. Nah, kalian lihat di contoh gambar di samping ini roda gigi atau rangkaian gear pada sepeda, ya. Nah, rangkaian gear pada sepeda. Nah, sepeda itu kan tersusun dari gear depan dan gear belakang. Kalian lihat di sini. Ini gear depan itu lebih besar, ya. Gear depannya lebih besar sehingga jari-jarinya lebih panjang dan putarannya akan lebih lambat, ya. Nah, sedangkan gear yang belakang ini dia ukurannya lebih kecil daripada gear depan, ya. Nah, gear belakang ini terdiri dari beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari yang lebih pendek, sehingga ini fungsinya supaya putarannya akan lebih cepat. Jadi dia menghasilkan putaran yang lebih cepat, ya. Nah, perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar itu akan menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Itulah sebabnya pada sebuah sepeda gear depan dan gear belakangnya dibuat tidak sama. Jadi ukuran gear depan itu lebih besar daripada gear belakang, ya. Dengan gaya kecil yang kita berikan pada sepeda melalui pengayuh, maka akan didapat gaya yang lebih besar pada roda belakang sepeda, ya. Itu fungsi dari gear atau roda gigi. Nah, itu saja pembahasan mengenai beberapa pesawat sederhana, ya. Pada beberapa pesawat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seluruh pesawat sederhana yang kita pelajari tersebut sebenarnya itu adalah untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain, ya. Dalam hukum kekekalan energi yang sama dengan energi yang keluar, ya. Energi yang masuk itu akan sama dengan energi yang keluar. Tapi walaupun demikian, tidak seluruh energi yang keluar, ya, tidak seluruh energi yang keluar itu dapat dimanfaatkan. Nah, untuk perbandingan antara energi yang keluar yang bermanfaat dengan energi masukan itu disebut dengan efisiensi, ya. Efisiensi itu adalah output yang bermanfaat, berarti energi keluar yang bermanfaat, kemudian energi masukan total, yaitu untuk efisiensi dari hukum kekekalan energi, ya. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini mengenai pesawat sederhana, ya. Kemudian untuk latihan soal, kalian perhatikan. Latihan soal, kalian buka buku IPA terpadu halaman 101, ya. Jadi
buka buku IPA terpadu halaman 101, kemudian kalian jawab ya. Jawablah soal bagian C ya. Jadi soal bagian C saja. Di bagian C kalian lihat itu ada di halaman 101. Kalian kerjakan nomor 3 dan 4 ya. Jadi Ibu ulangi. Latihan soal, kalian buka buku IPA terpadu halaman 101, kemudian jawablah soal bagian C nomor 3 dan 4 ya. Itu saja penjelasan Ibu hari ini mengenai pesawat sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.